Hello everyone, my name is Shandika Surya, NPM 244-11136, class management 24B. Welcome to this video. In this video, we'll discuss an important topic in the world of management, introduction to human resource management, also known as human resource management. Kalau kamu tertarik dengan dunia bisnis, organisasi, atau kepemimpinan, topik ini wajib kamu pahami atau kamu ketahui karena manusia adalah aset paling berharga dalam organisasi. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Human Resource Management? HRM adalah proses memperoleh, melatih, menilai, mengkompensasi, serta mengurus hubungan tenaga kerja, kesehatan, keselamatan, dan keadilan karyawan. Secara singkat, HRM berfokus pada bagaimana organisasi dapat menggunakan potensi manusia secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa manajemen SDM yang baik, strategi bisnis sehebat apapun bisa gagal. Karena yang menjalankan strategi adalah manusia itu sendiri. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi mungkin punya sistem canggih, tapi tanpa orang-orang terlatih, termotivasi, dan loyal, semua itu tidak akan berjalan optimal. Setiap organisasi terdiri dari sekelompok orang yang memiliki peran formal pada bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Agar semua bisa berjalan terarah, dibutuhkan seorang manajer, seorang yang bertanggung jawab mencapai tujuan organisasi untuk mengelola kinerja orang lain. Menjalankan 5 fungsi utama manajemen, yaitu planning atau menyusun rencana kerja, organizing atau mengatur sumber daya, staffing, memilih dan menempatkan orang-orang yang tepat. Terus ada leading, memimpin dan memotivasi tim. Dan ada juga controlling, mengawasi dan mengevaluasi hasil. Dan HRM membantu manajer dalam setiap fungsi tersebut. Ada tiga alasan utama kenapa manajer harus memahami HRM: menghindari kesalahan personalia, meningkatkan profit dan kinerja organisasi, dan mendukung keberlanjutan bisnis. Kesalahan dalam pengelolaan SDM bisa juga berakibat fatal, misalnya merekrut orang yang salah, tidak memberikan pelatihan yang cukup. Terus ada juga tidak adil dalam memberikan gaji atau promosi, atau bahkan melanggar hukum ketenagakerjaan. Sebaliknya, manajer yang paham HRM bisa membangun tim yang solid, memotivasi karyawan, dan menjaga hubungan kerja yang harmonis. Dalam banyak kasus, kesuksesan sebuah perusahaan bukan karena teknologi atau strategi, tapi karena timnya yang luar biasa dalam organisasi. Ada dua jenis wewenang utama, line authority dan staff authority. Line authority adalah hak untuk memberi perintah langsung kepada bawahan. Misalnya, kepala produksi memerintahkan bawahannya untuk menyelesaikan pesanan pelanggan sesuai jadwal. Staff authority bersifat konsulatif, yaitu hak untuk memberikan saran kepada manajer lain. Misalnya, manajer HR menyarankan penggunaan metode wawancara perilaku dalam proses seleksi perpaduan keduanya, memastikan organisasi berjalan efisien. Bagaimana line berfokus pada pelaksanaan, sedangkan staff memberi dukungan profesional agar keputusan yang diambil lebih tepat. Seorang line manager juga memiliki banyak tanggung jawab dalam bidang sumber daya manusia. Di antaranya
menempatkan orang yang tepat di posisi yang melakukan orientasi bagi karyawan baru, dan melatih dan mengembangkan keterampilan, meningkatkan performa kerja, dan menjaga hubungan kerja serta dengan baik. Mengontrol biaya kerja, mengembangkan potensi setiap orang, membangun moral kerja yang tinggi. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, contoh konkretnya seorang supervisor di pabrik bukan hanya memastikan target produksi tercapai, tetapi juga harus tahu bagaimana melatih operator baru, memotivasi tim, dan menjaga keselamatan kerja. Organisasi kecil, semua fungsi HR bisa dilakukan langsung oleh pemilik atau manajer. Namun, dalam perusahaan besar dibutuhkan departemen khusus HR yang memiliki peran antara lain recruiter mencari dan menyeleksi kandidat terbaik seperti EEO atau Affirmative Action Coordinator memastikan tidak ada diskriminasi di tempat kerja. Kedua, job analyst menganalisis pekerjaan dan membuat deskripsi kerja. Terus ada lagi compensation manager mengatur gaji, tunjangan, dan sistem penghargaan. Training spesialis menyusun dan menjalankan program pelatihan seperti labor relation spesialis mengelola hubungan dengan serikat pekerja. Semua peran ini memastikan bahwa sumber daya manusia dikelola secara profesional, adil, dan sesuai peraturan. Sekarang cara kerja HR telah banyak berubah karena teknologi dan globalisasi. Banyak perusahaan menerapkan sistem shared service, yaitu pusat layanan HR yang bisa diakses semua departemen melalui internet atau call center. Selain itu, ada embedded HR team, yaitu tim HR yang bekerja langsung di departemen seperti produksi atau pemasaran untuk memberikan dukungan cepat. Dan ada pula Center of Expertise, yaitu konsultan internal HR yang fokus pada bidang tertentu, misalnya manajemen perubahan atau desain organisasi. Tren ini menunjukkan bahwa HR bukan lagi hanya fungsi administratif, tetapi menjadi mitra strategis perusahaan dan mencapai visi jangka panjang. Dalam era digital tersebut, RM semakin bertransformasi menjadi strategi partner melalui pemanfaatan teknologi seperti HR Analytics atau AI Recruitment dan employee self-service system. Dan kita juga nggak tahu, misalnya sistem HR digital bisa membantu perusahaan memprediksi siapa karyawan berpotensi tinggi, mengukur kepuasan kerja secara real time, bahkan merancang pelatihan berbasis kebutuhan individu. Sekian. Dengan kata lain, HR bukan hanya mengatur manusia, tapi juga mengoptimalkan data manusia untuk membuat keputusan yang cerdas. Kesimpulannya, Human Resource Management adalah seni sekaligus ilmu dalam mengelola manusia agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Sekian, thank you for watching video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.